Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita awali kebaktian pada hari ini dengan bangkit berdiri. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Sang Pencipta, Khalik, langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jika tema kita hari ini adalah hamba yang dipercaya, maka saya akan mendasari dari Matius 25 ayat 14. Ayat yang membuka dari rangkaian bacaan kita hari ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara, mungkin kita perlu meninggalkan kebiasaan lama kita untuk mengartikan talenta hanya sejauh bahwa itu semacam karunia, bakat, dan kelebihan-kelebihan yang diberikan kita. Karena hari ini kita akan membongkar, akan memaknai baru sesuatu yang kita gali lebih dalam untuk kita temukan. Apa sesungguhnya harta yang dipercayakan kepada kita? Kini saatnya kita merenungkan apa yang menjadi kelemahan, menjadi keterbatasan kita. Mari bersama-sama kita mengakui segala kelemahan dan cacat celah kita. Ya Tuhan, inilah kami di dalam hidup ini. Kami seringkali kurang mensyukuri ketika Engkau mempercayakan banyak hal yang sebenarnya
kami sering dan mestinya bertanya, apakah kami layak menerima kepercayaan itu? Engkau memberikan dan menitipkan kami tubuh jasmani. Engkau menitipkan kepada kami pemahaman, pengertian, segala sifat-sifat karakter yang baik yang sebetulnya Engkau juga titipkan pada kami. Namun karena dosa, kami sering kali lumpuh dan kami tidak mampu membawa keluar, berkarya, mengembangkan titipan-titipan yang dari Engkau. Kini kami bersimpuh di hadapan-Mu dan mengakui, ya Tuhan, tolong kami untuk semakin memahami sebenarnya apa yang Kau titipkan pada kami, yang penting untuk kami kembangkan. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Amin. Saudaraku, berita anugerah saya ambil dari Matius 13 ayat 44 yang juga menjadi sentral perhatian dalam diskusi kita hari ini. Bunyinya demikian, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama menyatu di dalam doa. Ya Tuhan, kini kami siap untuk mendengarkan tuntunan-Mu, memahami, menerima, agar kami boleh semakin jelas menerima kuasa firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya ini semua boleh terjadi hanya melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Amin. Mari bersama-sama kita membaca, dan saya ingin saudara sekalian membebaskan diri dulu
Karena kita mungkin sudah terlalu merasa mengenal teks ini, sehingga kita masih dipengaruhi dengan pemaknaan-pemaknaan sebelumnya. Nah, maka sekarang dengan pikiran yang lebih terbuka dan anggap saja belum pernah membacanya, kita akan membaca teks ini. Dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia, sang tuan, berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati adalah kita semua yang terus menggenggam firman Tuhan ini dan membawanya di seluruh kehidupan.
Saudaraku yang dikasihi, makna dari perumpamaan tentang talenta ini sudah terlanjur sedemikian disederhanakan, ya, dan sudah menjadi pemahaman yang sangat klasik. Artinya sudah turun temurun begitu ya. Maka saya ingin mengajak hari ini untuk kita baharui, supaya kita tidak terjebak pada makna yang sama. Bukan berarti makna itu salah, tetapi kekayaan dari firman Tuhan ini sayang kalau tidak dikembangkan dan digali lebih lagi. Apalagi kalau kita meneliti dari teks di Matius sendiri, sebetulnya tidak pernah atau tidak ditemukan secara langsung ya, bahwa talenta itu menjelaskan misalnya seperti bakat yang dititipkan gitu ya. Oh, kemampuan seperti saya bisa melukis, kemudian bisa memimpin. Karena selama ini talenta disamakan dengan karunia-karunia yang natural seperti itu. Nah, kali ini kita akan lebih mendalami dari sisi bagaimana Matius sebagai penulis ingin menunjukkan bahwa Yesus sedang membicarakan sesuatu yang penting melalui perumpamaan itu. Berita baik apa yang sebetulnya yang penting untuk kita soroti melalui frame atau bingkai yang sudah dibuat oleh Matius di dalam kitabnya. Ternyata kalau kita boleh perhatikan, ada kata kunci yang muncul. Ya memang sesuai dengan tema kita, hamba yang dipercaya. Kalau kita perhatikan bahwa Tuhan di sini tentu Tuhan ya. Tuhan ini sedang mau berkeliling ya, sedang mau mengerjakan banyak hal dan dia membagi kerja. Dia membagi tugas. Kemudian dia menitipkan, mempercayakan. Nah, kalimat itulah yang menjadi sentral dari perhatian kita. Nah, sekarang apa sebetulnya yang dipercayakan oleh si Tuhan itu kepada hamba-hambanya ini? Yang apa yang diumpamakan dengan talenta itu sebetulnya? Kata ini mempercayakan. Ini yang akan kita selidiki. Karena apa? Talenta itu apa? Apa yang dipercayakan? Nah, untuk menjelaskan ini, maka saya harus masuk ke dalam kata harta yang ada di banyak ayat, beberapa ayat yang akan saya jelaskan. Nah, berikutnya kita perhatikan kata harta di Matius 2 ayat 11 ini. Memang ini tentang emas, kemenyan, dan mur. Dan emas dan kemenyan dan mur ini memang harta, jasmani. Dan ini di dalam teks Yunaninya itu memang dikatakan thesauros. Ya. Dan ini yang banyak dipakai. Nah, menarik ketika justru, saudaraku, kita melihat pergeseran yang dibuat oleh Yesus untuk menerangkan bahwa sebetulnya beliau atau Tuhan yang Maha Agung ini datang ke dunia itu bukan mau bicara tentang harta benda. Ini yang menjadi inti dari khotbah di bukit dan rupanya di dalam khotbahnya diselipkan di pasal yang ke-6. Di pasal ke-6 di sini ada muncul beberapa kata harta. Ya. Dan kalau kita perhatikan, di sana dikatakan bahwa harta ini bisa hilang, bisa dicuri, bisa dimakan ngengat, dimakan karat, gitu ya. Dan sedangkan yang dimaksud oleh Yesus adalah harta surgawi. Ini sudah bicara tentang kerajaan Allah. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat ini selanjutnya, maka di situ ada kata yang menarik, yaitu tentang apa sih ternyata yang dipercayakan itu? Talenta itu apa? Ternyata adalah tentang kemampuan melihat yang baik. Kemudian
suatu tindakan pengabdian, kemudian mengasihi, dan kemudian juga kesetiaan. Nah, jadi rangkaian beberapa kata-kata inilah, saudaraku, yang sebetulnya adalah talenta yang dimaksud oleh Tuhan, yang dititipkan. Dan kalau memang ada kata lain yang tidak kita pakai, yaitu di Matius 12 ayat 29, karena kata yang dipakai adalah skewe. Ya, ini saya tunjukkan. Nah, kata skewe ini artinya agak berbeda, saudara, yaitu perlengkapan. Maka ini tidak saya pakai. Nah, kita perhatikan bahwa ternyata harta surgawi ini dijelaskan oleh Tuhan di pasal 13 ayat 44. Kata harta. Hal kerajaan surga ini seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Dan kemudian karena menemukan harta itu, maka orang ini mau menukar semua harta jasmaninya ini dengan harta surgawi. Karena dia yakin dan percaya dia bisa lebih hidup dengan harta surgawi ketimbang dengan harta jasmani yang bisa hancur dan rusak. Bagian ini menjadi sangat menarik. Karena Tuhan Yesus memakai pemikiran yang ada di pasal 13 ayat 44 tadi untuk menantang seorang muda yang kaya. Dan mengatakan bahwa, ayo, kalau kamu ingin betul-betul ikut aku, kamu lepas semuanya, berikan kepada orang miskin. Nah, ini ada di dalam Matius 19. Mari kita lihat. Matius 19 ayatnya yang ke-21 dan ke-22 ini. Kalau kita perhatikan, pergeseran kata harta ini semakin memperjelas poin yang ingin disampaikan oleh Yesus. Ternyata, saudaraku, di ayat 21, memang di sini tetap ada kata thesaurus, ya, atau harta benda tadi. Tetapi kemudian ada miliknya yang ini. Kata miliknya di sini adalah hiparkonta. Jadi harta dan hiparkonta inilah yang dipakai di pasal 25 ayat 14 yang membuka bacaan kita hari ini. Tentang bagaimana si pemilik tanah mempercayakan hartanya, itu hiparkonta. Kalau kita mengacu kepada ayat ini, maka apa yang terjadi di sana? Rupanya, pemuda itu sudah mengerti tentang bahwa memang harta ini ada dua macam, ya. Harta jasmani dan harta surgawi. Permasalahannya adalah, saking serakahnya dia ingin semuanya itu menjadi menjadi miliknya, hiparkonta, menjadi propertinya. Bahkan kalau perlu kerajaan surga itu jadi milikku. Tempat di surga menjadi milikku. Inilah yang kontraproduktif atau berlawanan dengan misi Tuhan yang justru memberikan kehidupan bagi orang lain. Hidup bukan untuk mengumpulkan jadi miliknya, tetapi untuk membagikan. Mengapa? Karena semuanya ini adalah milik Tuhan. Semakin jelas gini, bahwa harta yang dimaksud melihat dengan baik sehingga bisa menerangi seluruh tubuh, pengabdian, mengasihi, kesetiaan, itu punyanya siapa? Itu semua milik Tuhan. Itu adalah harta yang dititipkan, yang dikembangkan oleh kita. Bukankah tidak mungkin taat punyanya kita saja? Tidak, taat kepada siapa? Berarti milik. Kepada siapa kita taat? Setia pada siapa? Berarti milik. Kesetiaan itu pada siapa kita setia? Mengabdi, kepada siapa kita mengabdi? Jadi Tuhanlah sang pemilik dari harta-harta ini. Dengan demikian makna itu semakin meluas. Dan sekarang kalau kita perhatikan,
Di tentang talenta ada 1, ada 2, ada 5. Memang ini kembali lagi kepada kesanggupan. Karena di sana banyak, ada kesetiaan, ada mengasihi, ada mengabdi, ada mata yang bisa melihat dengan baik dan seterusnya. Dan itu kapasitas setiap kita beda-beda. Tetapi di hadapan Tuhan, 1, 2, 5 ini mendapatkan penghargaan atau nilai yang sama. Saudara perhatikan pasal 25 ayat 21. Setelah hamba itu yang dari 5 menjadi 10. Apa yang dikatakan? Bahwa engkau baik dan setia, engkau setia pada perkara kecil, maka engkau akan dipercaya dengan perkara yang besar. Saudara, saya ingin rupanya terjemahan baru menyisipkan kata tanggung jawab yang sebetulnya ini agak mempersempit lingkup dari apa yang dipercayakan Tuhan. Padahal yang dipercayakan Tuhan itu menjadi kepercayaan yang besar, itu adalah terkait dengan bagaimana nanti kita akan memikul salibnya kita. Nah, maka sebetulnya di dalam bahasa Yunani kata tanggung jawab ini tidak ada, saudara. Dan kalau Anda ingin membaca versi yang tidak ada tanggung jawab, itu ada di BIMK. Jadi tidak ada kata tanggung jawab. Jadi sebetulnya hanya cukup bahwa ternyata ini loh, ya. Ini kalau kita berhasil mengembangkan kesetiaan, pengabdian dan seterusnya, maka apa yang terjadi? Kita dihadiahi perkara-perkara yang besar dalam kehidupan ini. Dan ketika kita bisa menjalani perkara yang besar itu, maka kita menjadi bahagia bersama dengan Tuhan atau Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sehingga ini semakin jelas bagi kita, dan karena ayat 23 juga demikian, kepada yang 2 jadi 4 talenta. Juga demikian, bahwa dia juga berhak mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dan mengalami dan masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan ini kemudian ketika dikembangkan oleh kita berubah menjadi kebahagiaan. Apakah ini sesuatu yang konkret, nyata? Saudara, saya pernah mendengarkan kesaksian dari seorang ibu, di mana dia ketika anaknya masih kecil-kecil dan kemudian suaminya bekerja dengan penghasilan yang tidak tetap, sedangkan dia sebetulnya hanya mempunyai satu keahlian. Namun sayangnya saat itu dia harus berhenti karena satu dan lain hal dari pekerjaannya. Dan kemudian dia mencoba mencari karena dia lebih ahli di bidang itu dan belum menemukan. Dan dia pernah berusaha sampai jualan makanan, jualan mungkin perlengkapan tidur, spray dan sebagainya. Namun tidak kunjung mendapat hasil yang baik karena memang bukan keahliannya. Namun satu ketika rupanya Tuhan mengirim orang yang mengenal dia dan menawarkan pekerjaan yang dimana memang dia bisa itu. Kemudian cerita ini menjadi menarik ketika ternyata dia punya satu radio kuno, radio tabung ya mungkin ya, zaman dulu. Dan sebetulnya itu hiburan satu-satunya karena di rumah tidak ada televisi, hanya ada radio. Radionya mati. Nah, kenapa radio ini menjadi satu yang unik? Karena dalam beberapa waktu yang lama, sebetulnya memang ibu ini berusaha tetap mendaftar di penawaran yang diberikan oleh temannya ini. Namun, semuanya pada tahu bahwa untuk bisa menjadi, karena ini menjadi pegawai negeri ya saudara, itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Nah, maka dengan agak pasrah begitu aja masukkan. Nah, sampai di satu ketika
Ini nunggu-nunggu kok nggak ada panggilan, sudah pergi ke sana juga tidak ada jawaban. Satu hari ibu ini coba dipukul-pukul radionya, saudara, dinyalakan. Dan ternyata menyala. Dan persis ketika menyala, itu di channel yang mengumumkan bahwa hari ini di kotanya harap semua yang mendaftar itu untuk membaca hasil pengumuman di kantor pusat. Wow, luar biasa sekali. Kemudian ibu ini berusaha mencari informasi, benar enggak ini beritanya, dan kemudian dia berangkat. Dan singkat cerita, luar biasa, saudara. Dia diterima dalam pekerjaan itu. Walaupun memang bukan hasil yang besar, tetapi dia bisa menyalurkan apa yang menjadi simbol dari kehidupan ini, yaitu melihat yang baik, kesetiaan, pengabdian. Tentu pengabdian di sini kepada negara saat itu. Nah, dan memang setelah itu, radio ini gak nyala lagi. Tidak pernah nyala lagi sampai hari ini, saudara. Jadi lihatlah bagaimana Tuhan yang terus membimbing kita. Walaupun dia dikatakan pergi ke luar negeri, tapi sebetulnya dia tidak pernah tidak menemani kita. Dalam proses kita untuk mengembangkan setiap talenta yang dipercayakan itu. Dan luar biasanya, ibu ini pun memakai hidupnya untuk melayani sampai pada jabatan seorang penatua. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkara besar sekarang ini menjadi pertanyaan. Apa sih perkara besar? Apa hal yang menakutkan? Apa hal yang berat bagi orang pada umumnya? Misalnya penyakit kronis yang tanpa penyebab yang jelas, pelayanan yang semakin menuntut kesungguh-sungguhan dan semakin menjadi beban begitu ya. Ataupun pergumulan yang bertubi-tubi terus menguji dan gak kunjung berhenti sampai hari ini. Ini bisa menjadi perkara besar itu yang dihadiahkan kepada kita. Bukankah kebahagiaan Kristus adalah melalui salib yang dipikulnya, dan kini juga sudah menjadi kebahagiaan kita. Dunia memang akan bengong dan gak percaya. Apa sih kebahagiaannya pikul salib? Gitu kok bahagia? Padahal saudaraku, jika kita mengerjakan talenta dengan kesungguhan kita, maka apa yang terjadi? Keluarga kita merasa damai. Di sana ada ruang-ruang yang menyenangkan. Suasana kerja kita, siapapun yang melayani Tuhan bersama-sama dengan kita, merasakan kebahagiaan. Bukankah itu salib? Bukankah itu kebahagiaan yang dialami Tuhan dan kita ikut mengalaminya? Jadi mari kita kerjakan talenta demi keluarga kita, demi karya kita, demi lingkungan pekerjaan kita, demi orang-orang yang kita kasihi, yang juga dipercayakan Tuhan untuk hidup di sekeliling kita. Selamat menjadi hamba yang dipercaya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan rasuli demikian.
Mari kita menyatu di dalam doa untuk dunia ini. Tuhan, kami bersyukur dunia kami meluas. Kami tak akan luput Tuhan untuk mendoakan saudara kami, keluarga kami yang kami tahu saat ini sedang dihunjam dengan permasalahan dan pergumulan hidup, musibah demi musibah, kesedihan, kehancuran, kebingungan. Dan seandainya pun Tuhan mengizinkan kami menemani dan menjadi bagian dari alat Tuhan untuk menolong, kami bersedia ya Tuhan. Demikian juga untuk lingkungan pekerjaan kami, bisnis yang kami kelola, tempat-tempat kami melayani, di gereja, di persekutuan, di organisasi. Kiranya Tuhan, kami percaya Engkaulah yang terus bekerja di balik semua hal yang indah yang sudah kami nikmati dan akan kami temukan di dalam pekerjaan kami di masa depan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri kami Indonesia ini. Kami rindu bahwa segala hal, permasalahan, pergumulan yang harus dihadapi, kiranya setiap hamba-hambamu ini terus berada di dalamnya dengan tekun menyumbangkan sesuatu pengabdian bagi bangsa ini. Setiap doa ini kami naikkan bersama doa yang Kau berikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini waktunya kita bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat disalurkan pada nomor rekening yang tertera di layar. Bawalah persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari Kolose 1 ayat yang ke-12, mengucap syukurlah dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kita akan hantar persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan yang kami kepadamu. Dengan ketulusan hati kami mau memberikan persembahan ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ke Tuhan, sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan kasih-Mu bagi dunia ini. Dan berilah juga kebijaksanaan bagi majelis yang mengelolanya, sehingga dapat dikelola dengan baik dan benar, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan kepada dunia. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber kehidupan dan pengharapan, Ia akan mencurahkan berkat-Nya atasmu, memberikan damai, sejahtera, dan kasih karunia-Nya di seluruh kehidupanmu melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya.